cinta, rumah kediaman-Mu oh Tuhan. Shalom. Yes, hari ini hari Minggu, kita siapin hati kita siapin puji-pujian kita mau menyembah Tuhan kita. Walaupun hari ini ibadahnya online tapi tidak mematahkan semangat kita. Yuk mari kita siapin hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri tepuk tangan untuk Dia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami ya Tuhan ada di tengah-tengah ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, hanya nama-Mu lah saja ya Tuhan yang kami sembah dan tinggikan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, dan dimanapun kami berada ya Tuhan, dan kami yakin ya Bapak, hari ini hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami sembah. Dan kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat memuji Tuhan. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Dia.
tersurat bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, kita mau bilang kalau misalkan ada kuasa dalam nama Tuhan. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya.
Sudah saatnya sekarang kita siapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau bawakan satu lagu ini. Dan dia bilang, liriknya berkata, kuatkanlah hatimu, lewati setiap percobaan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menopang kita. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Saya boleh diizinkan untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita masih membahas tema besar kita, Yesus memang beda. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pagi ini saya memiliki sebuah subtema Bapak Ibu Saudara. Kalau ditanya Yesus memang beda, maka bedanya itu di mana? Subtema kita pada pagi hari ini adalah kasihnya memang beda. Mari kita buka Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini adalah sebuah doa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, dan dalam salah satu doanya Paulus merindukan bahwa setiap orang percaya dapat mengenal kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan ada sebuah ungkapan yang menarik. Di situ dikatakan sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kasih Kristus ini adalah kasih yang melampaui segala pengetahuan. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, kasih yang sulit untuk dipahami, kira-kira begitu. Kita akan membahas firman Tuhan ini. Yesus memang beda kasihnya. Mengapa kasih Yesus berbeda, Bapak Ibu Saudara? Bagian yang pertama, kasihnya yang berbeda itu karena kasih Kristus itu adalah kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu bagian di dalam Alkitab yang menarik buat kita Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang membuat kasih Yesus berbeda adalah Yesus kasihnya itu rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tadi berkata tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pergaulan kita, ketika kita membangun sebuah hubungan atau kita mengasihi orang yang dekat dengan kita, mungkin itu adalah sahabat kita Bapak Ibu Saudara. Ternyata belum tentu kita mau mati buat dia. Tetapi apa yang Yesus lakukan justru berbeda. Alkitab berkata dia datang untuk menebus dosa manusia. Dia tetap datang untuk mengasihi manusia yang berdosa. Jadi kasihnya memang beda karena dia rela berkorban bagi manusia. Di dalam ayat yang terkenal Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16, jelas dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Allah di dalam bagian ini mau menggambarkan sebuah pemberian yang terbaik. Kasih yang rela berkorban itu adalah sebuah pemberian dari Allah yang begitu luar biasa. Di dalam kalimat Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata tunggal ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara, dari istilah monogenes. Arti dari monogenes itu adalah yang seperti itu atau seperti ini, tidak ada yang lain atau tidak ada bandingannya. Yang hanya satu-satunya. Memang sulit untuk menjelaskan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Namun saya coba memberikan sebuah analogi sederhana saja. Anggaplah saya hari ini punya uang 10 juta ya Bapak Ibu Saudara.
Bahasa kerennya cap tiao. Lalu saya melihat ada orang yang kesusahan. Saya punya duit 10 juta, saya kasih dia 200.000 untuk pergi makan. Tentu tidak masalah buat saya, karena saya masih punya 9.800.000. Dan orang yang saya kasih 200.000 untuk makan, tentu dia akan puas makan. Tetapi kalau boleh saya pinjam ilustrasi ini untuk menggambarkan monogenes. Kalau saya punya uang yang hanya selembar-lembarnya, itu pun 100 ribuan, cuma satu, ini doang yang saya miliki. Lalu saya melihat ada orang lain yang susah, lalu saya memberikan yang cuma satu-satunya ini. Itu gambaran dari monogenes. Itu adalah gambaran dari kasih Allah. Maka bisa dikatakan ini adalah sebuah pemberian yang paling baik, the best dari Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir, oh Tuhan kasih kita yang terbaik. Setiap kali kita berdoa kita mau yang terbaik, semua yang terbaik. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab tadi Bapak Ibu Saudara, Allah sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah memberikan Yesus yang mati buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu adalah pemberian yang paling baik buat kita. Maka sekarang perenungannya adalah, sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya memberikan yang terbaik buat Allah? Kalau dari sisi Tuhan, Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu Saudara sudah melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik buat Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani pekerjaan Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara bekerja dan melakukan segala sesuatu, apakah Bapak Ibu Saudara melakukan untuk Allah dan memberikan yang terbaik buat Dia? Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Yesus memang beda, kasihnya beda. Pertama karena Dia rela berkorban, rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Pemberian yang terbaik dari Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kasih Yesus berbeda? Karena kasih Allah itu atau kasih Yesus itu adalah kasih yang tanpa syarat. Seringkali di dalam Perjanjian Baru istilah kasih itu dipakai dengan dua istilah yang selalu bergantian. Satu agape, satu philea. Agape adalah kasih tanpa syarat, sementara philea itu adalah kasih yang syarat, ya, kasih manusia, kasih yang bersyarat, kira-kira begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kata ini memang kata yang paling banyak disandingkan dengan Allah. Dan kalau kita mau renungkan Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak ada syarat apapun dari Tuhan untuk bisa dikasihi oleh Dia. Tidak ada Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal yang ke-8, di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi kita bukan ketika kita sudah bertobat, tapi bahkan ketika kita masih berdosa, kata Alkitab. Ketika Bapak Ibu Saudara saya masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu yang terkenal sampai sekarang dinyanyikan, walaupun sekarang dinyanyikan dengan berbagai versi, ya. Judulnya Amazing Grace. Kalau saya lebih suka versi yang lama Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengamati kalimat-kalimat ini, lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama John Newton lewat sebuah pengalaman rohani yang besar. Di dalam kalimat lirik atau syair lagu ini dikatakan, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saya menggarisbawahi kata wretch, ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris, kata ini memiliki konotasi yang cukup buruk, ya, kasar bahkan. Kata wretch itu artinya sampah seperti aku. Sesuatu yang tidak berguna, useless. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa menggunakan kalimat ini? Karena dia menyadari keberadaan dirinya. Bapak Ibu Saudara, lagu ini lahir dari sebuah peristiwa yang dialami oleh John Newton. John Newton ini adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara.
Dia adalah orang yang membawa budak-budak dari Afrika ke Eropa, Bapak Ibu Saudara. Dan hidupnya jauh dari Allah. Dia orang yang kasar, dia orang yang hidup di dalam dosa. Dia biasa melewati samudera seperti yang sudah dilakukan. Tapi satu kali terjadi sebuah badai yang besar. Semua teman-temannya yang pernah ikut bersama dengan John Newton dalam kapal itu berkata, hari ini kita mati, John. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Orang yang bengis seperti John Newton ini baru ingat Tuhan. Dan dia tidak pernah mengucapkan kata doa satu kata pun di dalam mulutnya sampai peristiwa itu terjadi. Dan pada saat itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, selamatkanlah aku. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah tidak lama setelah dia berdoa demikian, badai yang begitu luar biasa itu kemudian reda. Ini memunculkan sebuah pertanyaan dalam batin Newton dan berkata begini, apakah iya Allah mendengar doa saya? Saya ini orang yang jauh dari Tuhan, saya ini orang berdosa. Dia Allah yang suci. Mengapa dia mendengarkan doa saya? Itu membuat dia tidak bisa tidur sepanjang perjalanan. Ketika dia sampai di daratan, dia langsung cari sebuah gereja dan bertemu dengan seorang pendeta di sana dan menceritakan perkara ini. Lalu dia benar-benar bertobat dalam kehidupannya. Dari peristiwa itu dia menyadari dia ini adalah sampah, dia adalah sesuatu yang tidak berguna. Tetapi Allah karena kasihnya tanpa syarat menerima dia apa adanya. Bapak Ibu Saudara, kenapa kasih Yesus beda? Karena dia menerima semua orang. Dia menerima keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir dengan masa lalu yang mungkin pernah terjadi dalam hidup. Hari ini Allah membuka tangannya buat Bapak Ibu Saudara. Kasihnya yang tanpa syarat memanggil Bapak Ibu Saudara kembali untuk hidup di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kasih Yesus itu berbeda. Karena kasihnya tanpa syarat. Dia mati buat seluruh orang, buat semua orang. Supaya semua orang mengalami anugerahnya dan kasihnya yang besar. Selanjutnya yang ketiga, kenapa kasihnya jadi berbeda? Bapak Ibu Saudara, karena kasih Allah ini bukan saja kasih yang memeluk, tetapi kasih yang mendidik dan mendewasakan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai dari ayat 6 sampai ayat 8. Tetapi saya akan fokus pada ayat 8. Di dalam ayat yang ke-8 situ dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu adalah kasih yang mendidik dan mendewasakan. Kalau dalam teks ini dikatakan, karena kita adalah anak-anak Allah. Memang di dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama ya, anak dengan anak. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris atau dalam teks aslinya itu berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Anak yang satu, anak yang dihajar itu adalah ahli waris, huios. Tetapi anak yang gampangan itu dari kata notos, anak tidak sah. Kenapa Allah menghajar, mendidik anak-anaknya? Karena anak-anaknya itu adalah ahli waris. Anak-anak asli Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah itu bukan hanya kasih yang memeluk, membelai, tetapi kasih juga yang memecut, mendidik. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca, tidak ada ayah yang tidak ingin mendidik anaknya, tidak ingin anaknya berhasil. Semua orang tua mendidik anaknya, demikian pula Allah. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan surga. Memiliki karakter ilahi. Sederhana saja Bapak Ibu Saudara, anak kita pasti seperti kita. Tentu kalau anak kita seperti anak orang lain kan kelihatannya membingungkan Bapak Ibu Saudara. Anak kita ya seperti kita. Sama kalau kita berkata aku anak Allah, maka ciri-ciri anak Allah itu harus melekat dalam diri kita. Makanya Allah mendidik kita, Allah menghajar orang yang dikasihinya, anak yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita masih dihajar Tuhan, kita masih diperingatkan Tuhan, kita harusnya bersyukur karena kita masih dianggap anaknya. Jangan Bapak Ibu Saudara berpikir, wah saya boleh bikin dosa, saya waktu bikin dosa kok Tuhan diem aja ya, Tuhan gak berbuat apa-apa tuh.
Lalu kita berpikir, oh Tuhan menyetujui dosa saya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati ya. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan sebuah pelanggaran dosa dan Tuhan tidak lagi menegur, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara bukan anaknya. Tetapi selama Bapak Ibu Saudara masih ditegur Tuhan, artinya Bapak Ibu Saudara masih jadi anaknya. Hari ini kalau Tuhan menegur Bapak Ibu Saudara lewat peristiwa yang terjadi, lewat pergumulan hidup yang terjadi, jangan keraskan hati Bapak Ibu. Bertobatlah dan kembalilah kepada Allah. Kita jangan kecewa dan berkata, kenapa Tuhan jahat dan membiarkan aku hidup dalam seperti ini. Tetapi cobalah berpikir apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat peristiwa-peristiwa itu. Dan itu akan mendewasakan kita. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh. Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya yang terakhir. Kasihnya memang beda. Kenapa kasih Allah menjadi kasih yang berbeda? Karena kasih Allah itu selalu memberikan kesempatan kedua untuk bertobat dan kembali. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ada 3 cerita paralel tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Cerita ini adalah cerita yang salah satu cerita yang sentral dalam kitab Lukas. Bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat cerita itu, anak bungsu itu yang sudah pergi jauh dari bapaknya, minta warisan, hidup dalam dosa, berfoya-foya, tidak layak sebenarnya balik Bapak Ibu. Tetapi apa yang disampaikan dalam cerita itu, Alkitab berkata, ayahnya setiap hari menunggu kalau anakku pulang. Dan ketika dia melihat dari jauh, Alkitab berkata, anaknya pulang Bapak Ibu Saudara. Ayah ini berdiri, berlari dan menyambut dia, mencium dan mengenakan jubah dan cincin. Lalu berkata, anakku yang mati hidup lagi. Anakku yang hilang kini telah kembali. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membedakan kasih Kristus dari kasih-kasih yang lain. Kasih Kristus adalah kasih yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kasih yang sama membuka peluang bagi kita semua. Allah, Kristus membuka tangannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada sebuah pribadi yang namanya Yesus Kristus yang menunggu setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang ingin kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara berpikir, saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah tidak semangat lagi buat Tuhan. Saya sudah lari dari pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan khotbah pada minggu pagi ini, saya memanggil Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan. Ada kasih, ada pribadi yang namanya Yesus Kristus yang kasihnya beda. Dia menunggu Bapak Ibu Saudara untuk kembali dalam persekutuan dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar tentang pribadi Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Engkau Tuhan yang berbeda dari Tuhan-Tuhan yang lain. Secara khusus kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kasih yang terbaik. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tanpa syarat, yang menerima kami apa adanya. Kasih yang menegur kami, mendidik dan mendewasakan kami. Dan terlebih kasih yang memberikan kepada kami kesempatan kedua untuk kami datang kepada Allah. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih-Mu melanda setiap umat-Mu. Kasih yang dari surga tercurah atas kehidupan setiap umat-Mu. Dan kami boleh menikmati kasih Allah yang besar. Seperti yang Paulus katakan, kasih yang tinggi, lebar, panjang, dan dalamnya. Sekalipun kasih itu di luar pengetahuan. Kami bersyukur untuk kasih yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah lewat kasih ini, kami pun boleh mengasihi orang lain. Sehingga nampak kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Engkau tahu kehidupan mereka dan apa yang sedang mereka alami. Biar tangan kasih Tuhan menyambut mereka, menopang dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Saudara, pagi hari ini kita bersama akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah berpartisipasi dalam pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pada akhirnya Tuhan, kembali kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan berkati pada setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan meneruskan aktivitas kami, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, biarlah sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Kami terus berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum selesai. Kami tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu, perlindungan Tuhan nantiasa melingkupi pada kami sekalian. Kami juga terus berdoa untuk masalah pembelian gereja tempat ini. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyintai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sudah berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.